Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musarrifil qadari bimasyiatihi fima khalaqa, al-mukallifi ibadatihi man aqala min bariyati wa nataqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhrifu ahli ta'atihi an maslaki man hadahu wa fasaqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, atwa'ul alamina li rabbil falaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nazzahu nafsahu fima akhadha wa anfaqa. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, penghulu alam, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, banyak yang bertanya tentang hal surga karena memang beberapa hari ini kita membahas tentang surga, dan itu kita berharap menjadi doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ada yang bertanya, apakah nanti di surga ada kemah? Kalau kita pergi haji atau kita camping, itu ada kemah-kemahnya, ya. Di surga pun ada. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan di dalam surga itu ada, tersedia, bahkan dilayani oleh para bidadari. Kalau bagi laki-laki, bidadari yang cantik jelita. Kalau bagi wanita, tentunya perhatian dari Allah yang luar biasa dengan penuh kasih dan sayang. Haurum maksuratun fil khiyam. Haurun maksuratun fil khiyam. Dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman, ya, ayat 72 Ar-Rahman, bidadari-bidadari yang jelita, yang cantik, putih bersih dipingit dalam rumah-rumah yang bertenda. Jadi hurum maksuratun fil khiyam. Kita bisa bayangkan bidadari-bidadari tinggal, ya, yang begitu cantik tinggal di kemah-kemah, yang kemahnya itu tidak seperti di dunia. Kemahnya itu indah. Ya, kemahnya bahkan dalam satu hadis diterangkan bahwa kemahnya itu terbentuk dari mutiara-mutiara. Nah, kemudian adakah di surga itu pasar?
Karena kalau kita kan sering shopping di dunia, shopping ke mall dan lain sebagainya. Kalau di surga ada nggak pasarnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ini hadis nomor 2833. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada pasar yang dikunjungi tiap hari Jumat. Bertiuplah angin utara menerpa jauh wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka. Dalam arti jauh tersebut semilir, ya, sepoi-sepoi menerpa wajah dan pakaian mereka. Maka bertambahlah kecantikan dan juga ketampanan, kemolekan mereka. Ketika kembali ke dalam keluarga mereka, bertambahlah kecantikan dan juga kemolekan mereka, sehingga keluarga mereka berkata, demi Allah kalian bertambah cantik dan molek setelah ini. Mereka pula menjawab, demi Allah kalian pun telah bertambah bagus dan cantik setelah ini. Jadi di surga sobatku, semakin lama semakin cantik. Kalau di dunia kan semakin lama ketika sudah bosan, cantiknya pudar, semakin jelek, semakin tua. Ya seperti itu tuh sunnatullahnya kalau di dunia. Tapi kalau di surga semakin lama semakin cantik, semakin molek, semakin luar biasa. Dan tinggalnya pun nanti di istana. Jadi ada dipan-dipan surga, ada kemah-kemah surga, ada juga pasar surga, ada juga istana-istana surga. Dalam surah At-Taubah ayat 72, Allah berfirman yang tadi sudah kita dengarkan, yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki ataupun perempuan, untuk mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat bagus di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu semuanya adalah keberuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Nah sobatku yang Allah muliakan, kita berharap bisa menjadi penghuni surga, bahkan masuk surganya dengan mudah. Bahkan kita berharap sekali kita masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai doa. Pokoknya selama kita di dunia, kalau urusan surga, minta yang paling tinggi. Kata Rasulullah, jangan tanggung-tanggung, minta surga yang paling bagus, yang paling indah, yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya, jangan tanggung-tanggung kalau berdoa, minta yang paling tinggi. Nah di dalam surga nanti ada nggak tingkatannya? Kalau di dunia kan ada strata sosialnya, ada yang kaya, ada yang super kaya, ada yang jet set, ada yang selebritis, ada yang konglomerat, miliarder dan lain sebagainya. Ini kalau di dunia. Sementara di surga ada juga tingkatannya, ya. Namun bukan tingkatan orangnya saja, tapi tingkat keindahan dan juga kenikmatan dan juga pelayanannya. Di dalam surga itu ada tingkat-tingkatannya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dalam surah Al-Insan ayat 20 Allah berfirman, dan apabila kamu melihat di sana surga, singgasananya surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan juga kerajaan yang besar-besar. Bahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya penghuni surga saling melihat penghuni-penghuni kamar dari atas mereka, sebagaimana kalian saling melihat bintang-bintang berkelip dari ufuk timur ke barat. Ini semuanya menjadi persaksian, ya, menjadi persaksian. Kemudian Rasulullah pun bersabda, karena perbedaan di antara mereka, para sahabat berkata, ya Rasulullah, demikian itu posisi para nabi yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka. Rasulullah menjawab, tidak demikian, tidak demikian, ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenarkan Rasul-Rasul Allah. Tuh. Semuanya sama. Bagaimana posisi kamar-kamar surga? Jadi bukan mengarang-arang, ya, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata ulama-ulama saja. Ini kata Rasulullah SAW dan juga Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 58. Coba dibuka. Yang artinya, ya, untuk mempersingkat waktu,
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang indah, yang di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 20 Allah berfirman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ditambahkan juga dalam hadis Rasulullah SAW, ya, hadisnya yang sahih, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di dalam surga terdapat kamar-kamar yang sisi luarnya terlihat dari dalam, sedangkan sisi dalamnya terlihat dari luar. Tembus pandang karena sangat indahnya, ya. Kemudian seorang badui berkata, untuk siapakah hal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi orang yang ucapannya bagus, suka memberi makan, selalu berpuasa, dan sholat di malam hari saat orang-orang lain tertidur pulas. Ini salah satu kenapa Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Karena ketika itu Rasulullah sedang berdakwah di tengah khalayak banyak, di antaranya juga di tengah para badui yang mereka inginkan seperti itu tuh, ya, bangunan-bangunan tinggi berkamar-kamar, kemudian setiap kamar dan bangunan itu mengalir air. Itu harapan mereka, karena di padang pasir itu air sangat sulit. Tapi digambarkan oleh Rasulullah, di kamar mengalir air jadi kehausan. Tuh, ya, airnya pun, sungainya pun luar biasa. Ada 4 jenis airnya, dari arak, kemudian madu, susu, air putih yang sangat jernih dan nikmat diminum. Kemudian permadaninya bagaimana? Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Dalam Al-Quran Ar-Rahman 54, mereka bersandar di atas permadani yang sebelahnya di dalam dari istana sutra, ya. Jadi permadani yang terbuat dari sutra. Wa namarikum masfufah wa zarabiyum mabsusah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Dan dijelaskan dalam surah Al-Ghasyiyah, mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan sangat empuk, indah, permadani yang indah, yang lembut, yang halus. Surah Ar-Rahman ayat 16. Sungguh sangat luar biasa ketika kita menggambarkan surga. Tidak ada habis-habisnya. Kita di sini hanya mendapatkan imajinasi surga yang dikabarkan melalui Al-Quran, firman Allah, dan juga Al-Hadis, ya, perkataan Rasulullah SAW. Allah yang menciptakan surga dikabarkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW yang pernah masuk surga dikabarkan dalam hadis Rasulullah. Jadi benar-benar luar biasa. Araik al-jannah, dipan-dipan surga. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan dan bantal-bantal terbuat dari surga yang begitu indah. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya yang berlebihan. Jadi sedang-sedang aja, sepoi-sepoi, pokoknya paling indah dan paling enak suasananya. Hatinya juga nggak gelisah, senang dan gembira. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti selama di dunia itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar di dalam surga. Mereka duduk di atasnya dipan-dipan sambil memandang pemandangan yang sangat indah luar biasa. Masya Allah, kita pengen begini nih, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat. Di tengah kehidupan yang sangat sulit ini, kita bermunajat. Hanya Allah lah yang membuat kemudahan dan menjauhkan kita daripada kesulitan. Ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Anta syafi la shifaa illa shifauk, isfi mardana wa mardal muslimin, wa ayujannibana al-fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan.
Ayo bersama-sama kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.